Blinken bicara terhadap menteri-menteri luar negeri ASEAN dan Antony Blinken kemudian hadir ke Indonesia, Malaysia, Thailand ya. pada hakikatnya cuma bertujuan satu. Tadi yang saya bilang, mempertahankan hegemoni mereka di ASEAN. Nah, sekarang apa isunya? Isunya sekarang ini beda. Mereka bilang ketaatan pada aturan. Iya. Ketaatan pada aturan. Rules based on order. Ya, oke, satu. Yang kedua, vaksin. Makanya mereka bilang kami membantu negara-negara ASEAN dengan vaksin gitu. Mereka menurunkan bantuan keuangan, mereka menurunkan bantuan vaksin. Yang ketiga isunya global climate change. Tapi mari kita perhatikan 3 isu tadi. Isu. Oke, gimana itu isunya? Jadi kalau kita lihat isunya rule based order, lalu berikutnya vaksin, lalu berikutnya adalah global climate change. Kan pada hakikatnya ini rekolonisasi. Biasanya balik lagi, dia bicaranya sih alliances and partnership. Iya, pasti. Aliansi dan kemitraan. Tapi kan, partnership dalam dua kekuatan yang tidak seimbang itu akan terjadi dominasi. Dalam konteks itu. Itu analisisnya bagus tuh. Jadi ketika kemitraan tidak dalam seimbang, ya akan terjadi dominasi gitu. Sekarang apa indikator ketidakseimbangannya? Besaran ekonomi, militer, pengaruh internasional, pengaruh teknologi, kan gitu kan? Yes. Indikator-indikatornya dibuat gitu. Ya sudah, Anda berarti didominasi gitu. Military power, Iya. kemudian kekuatan diplomasi. Iya, jadinya begitu kan? Tetap, Ya. ini gaya permainan politik, global politiknya Iya, dia iya. akan selalu menggunakan gaya order, Iya. new order, Iya, new world new order, order. freedom. Iya. Jadi diksi-diksi itu dikeluarkan, freedom, openness. Dan karena diksi itu tadi, maka keluarlah diksi ASEAN yang bebas dari paksaan dan intimidasi. Nah, karena kalimatnya ASEAN yang bebas dari paksaan dan intimidasi, keluarlah isu tentang, ini menarik Kusnul, tentang bagaimana kesejahteraan, bagaimana perdamaian, bagaimana pertumbuhan. Itu aja tetap bicaranya. Jadi, peace, prosperity, gitu. Peace, prosperity, and stability. Dengan pertumbuhan tadi. Ayo, isunya sesungguhnya tidak bergeser. Dan saya mendengar isu tentang peace, prosperity, and stability, itu kan sejak tahun 80-an, Nusnul. Nggak bergeser. Kalau diambil-ambil ceritanya kayak gitu-gitu. Jadi, kalau dilihat dari bagaimana isu yang dibawa oleh Blinken dengan rule-based order, vaksin, dan tadi global climate change, saya kira kalau kita teliti dengan diksi-diksi yang kayak gitu, maka sesungguhnya kita berhadapan dengan satu situasi yang kelihatannya baru, tapi sesungguhnya basis filosofinya nggak baru. Ya itu sebetulnya balik lagi cara paradigmanya ya paradigma yang lama. Memang. Cuma mereka selalu memperbarui penggunaan diksinya, Iya. penggunaan pilihan-pilihan Iya. diksinya, diskursusnya dan sebagainya. Dan konteks yang sekarang ada COVID-19, Iya. terus apa lagi? Kehadiran Cina. Kehadiran Cina. Bahkan dia dalam pidatonya itu mengatakan tidak meminta untuk itu ya, Iya. melepaskan Cina. Iya. Jadi Karena- tidak mengganggu itu ya. Karena itu Cina tidak peduli dengan persoalan Blinken ke Asia Tenggara. Tapi sekaligus Cina tidak peduli dengan G20. Sama seperti Putin tidak peduli dengan G20. Dan kemudian kalau dia untuk kawasan Blinken kemarin ke Asia Tenggara, yang hadir adalah Badan Perwakilan Keamanan Rusia kan yang munculnya. Jadi artinya sesungguhnya yang baru apa? Yang tadi apa yang disebut oleh Aron Dasimeglu tentang quadripolar yang sesungguhnya berhadapan dengan masalah pada saatnya sama yang kemudian kita lihat sebagai bentuk kegagalan analitikal pada Aron Dasimeglu karena menyebut quadripolar padahal muncul yang namanya Turki dan Taliban gitu ya. Muncul. Maka ada kekuatan lain dalam percaturan ini gitu. Nah, percaturan lain di kekuatan ini yang Menarik. saya nggak ngelihat ini kemana arahnya Indonesia. Kalau sepertinya kesannya cuma sekedar hanyut ke dalam posisi pertarungan pergumulan antara Cina dengan Amerika dalam perspektif tadi, kekuatan seolah-olah terjadi kekuatan militer gitu ya. Sepertinya sesuatu yang kita yaitu take it for granted bahwa Iya. itulah yang benar, Iya. padahal ada kontestasi Yang lain, lagi. iya. Makanya atau termakan
Mati. Tapi suara masuk. Masuk ya. Masuk cuma Terusin. beda aja jadi. Udah, itu nyala. Saya kasih. Terus ngomong dulu. Halo, 1 2 3 Ada 4. kontestasi yang lain gitu. Halo, 1 2. Ya, ada kontestasi yang lain. Ada kontestasi yang lain ya. Dan sebetulnya kita ini termakan juga oleh Iya. media global Iya, kan. iya. Misalnya tentang Taliban kayak Iya. gitu ya. Dia melihat wah, sekarang isu perempuan nih yang Bukan, diangkat. ada dua. Apa? Ada isu perempuan dan ada kesulitan keuangan. Kesulitan keuangan. Sama seperti Turki. Ya. Juga yang namanya kesulitan keuangan. Sehingga Erdogan dianggap gagal dan kemudian ada demo permintaan untuk Erdogan mundur. Erdogan mundur. Kan seru tuh. Jadi Iya. selalu yang saya bilang antara intimidasi dengan inflasi itu dekat. Inflasi jangan salah, itu kaitan dengan keuangan. Kan saya bilang nilai Iya. tukar berkaitan dengan bunga dan inflasi. Inflasi. Gitu. Ya. Nah, jadi sebetulnya kalau kita menarik misalnya kayak kasus Taliban itu selalu pertanyaan saya, halo, 20 tahun ya Barat gitu ya dengan sekutunya berada di Taliban, apa yang terjadi tadi ya, isu perempuan, isu banyaknya pembunuhan ya namanya juga perempuan, anak-anak yang kehilangan ayah, kehilangan dan sebagainya. Itu propagandanya di mana? Tahu-tahu Media sekarang Barat. sekarang kemudian baru saja mereka menata hidupnya kayak gitu. Nanti kita dibilang Taliban lagi di sini. Nggak balik lagi. Nggak di ada, dalam konteks analisisnya itu. proporsional. Jadi Iya. kita tidak perlu ketakutan kita akan disebut Taliban atau kita no, proporsional analisis saja. Bahwa Jadi, memang ada Put it on the table, Ya, kayak gitu loh put ya. it on the Jadi table. ada Cina di Ya. situ, ada Rusia. Washington, ada sekutu Barat. Ya. Barat kayak gitu ya dengan aliansinya, sekutunya, Ya. kemudian ada Rusia dengan negara-negara sebelumnya dan kemudian ada Timur Tengah ya, ada Taliban, Ada Turki. ada Afghanistan, ada Turki. Turki di Ya. dalam konteks itu, kontestasi itu karena kalau negara Timur Tengah yang lain dia menjadi sekutunya Barat juga di dalam konteks ini kan dengan demokratisasi di wilayah itu kan menghancurkan cukup banyak sebetulnya struktur di negara-negara Timur Tengah. Nah, balik lagi tadi yang peace, prosperity dan stability. Bagaimana kita bicara peace, perdamaian, bagaimana kita bicara kesejahteraan kalau kemudian kita bicara di situ yang terjadi adalah yang Bang Nursi katakan di video sebelumnya tentang silent invasion. invasi kayak gitu ya, silent semua dengan silent itu kayak gitu. Gimana kemudian kita bisa membangun untuk kesejahteraan kita, prosperity seperti apa? Sebetulnya di Pancasila udah jelas keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, tapi kemudian hanya segelintir orang yang Saya ingin mengatakan keadilan begini, sosial. jadi saya sebut sebagai sunyi dan senyapnya invasi itu bukan tanpa tindakan. Mereka Gimana? seolah-olah mereka kasih pinjaman, tapi kemudian